Yang kedua yang kita harus pahami dalam perspektif LDR itu adalah sesungguhnya seorang suami, kepala rumah tangga, mereka harus betul-betul berusaha untuk menutup segala kesempatan yang bisa menjadikan mereka menjalani kehidupan hidup rumah tangga dari jarak jauh. Artinya sang suami itu harus menjadi nahkoda dalam kapal rumah tangga yang telah dia jalin dan telah dia bina, dan dia harus betul-betul membaca navigasi dalam hidupnya dan mengatur bagaimana kehidupan rumah tangganya tidak menjalani hubungan jarak jauh. Dan sang suami dituntut untuk itu karena ini merupakan poin yang berkaitan pada poin yang pertama. Karena sesungguhnya hubungan ideal dalam pernikahan itu adalah satu atap dan berdekatan fisiknya, maka kewajiban ini kembali kepada sang suami. Sang suami harus berupaya semaksimal mungkin bagaimana dia mengarahkan hidup rumah tangganya tidak menjalani proses LDR, hubungan jarak jauh. Dan ini tergantung kepada pilot pada hidup rumah tangga itu untuk membaca apa yang terjadi di masa mendatang supaya dia bisa memberikan planning yang terbaik, bahwasanya tidak ada idealisme di dalam pernikahan, harus melewati hubungan LDR dan hubungan jarak jauh, dan ini tergantung kepada kepala rumah tangga. Sang wanita pun sama, sebagai seorang istri, seorang wanita pun harus mengerti LDR itu bukan pilihan, maka dia pun harus mengalahkan seluruh keinginannya, mengalahkan seluruh kemauannya, bahwasannya dalam pernikahan dia tidak boleh atas nama alasan apapun untuk berpisah dari suaminya. Dia tidak boleh mengatasnamakan, ya saya lebih senang di kota ini daripada pindah di kota sana. Akhirnya hanya karena kecondongan kepada satu kota dan satu wilayah menjadikan kita merelakan suami kita pergi untuk mencari rezeki di kota lain, lalu kita berpisah, kecuali alasannya yang syar'i. Alasannya yang syar'i itu apa? Contohnya, dia memiliki orang tua, dia memiliki mertua yang sakit keras dan selalu membutuhkan perawatan, maka sang istri menjalankan tugas yang tidak bisa dijalankan oleh seorang suami. Suaminya mencari rezeki, mencari uang untuk membiayai pengobatan dan istrinya menjalani tugasnya untuk menemani orang tuanya. Maka itu termasuk alasan-alasan yang syar'i. Tapi kalau alasannya hanyalah masalah kecondongan, kalau alasannya hanyalah masalah-masalah yang sifatnya masih bisa dikalahkan, maka kita harus paham, tidak boleh memiliki alasan-alasan yang kita benarkan. Lalu alasan itu kita prioritaskan untuk menjadi alasan kita harus berpisah dengan suami dan berpisah dengan istri kita. Ingat ya, di poin yang pertama tadi, setan itu senantiasa datang dan masuk pada hubungan suami istri yang mereka berjauhan, di mana setan berusaha menjadikan jarak yang terbentang di antara keduanya bisa menjadi celah masuknya dosa dan masuknya kemaksiatan ketika mereka berjauhan. Sang suami sangat rentan tergoda dengan godaan perempuan karena dia tidak merasa ada istrinya, lalu dia lupa dengan tanggung jawabnya ketika tidak berjumpa dengan istrinya dan anaknya. Sang istri pun sangat rentan dengan dosa ketika dia selalu curiga. Atau, na'udzubillahi min dzalik, tiba-tiba ada laki-laki yang masuk pada kehidupan rumah tangganya, lalu menyediakan waktu, lalu menyediakan apapun yang dibutuhkan, lalu tidak sadar perempuan menjadikan laki-laki itu menjadi pelampiasan dan pelarian ketika suaminya tidak berada di dekatnya. Inilah yang kita harus mengerti. Jadi akhirnya poin yang kedua adalah seorang suami ketika menikah, maka ketika sebelum menikah, ketika menikah, maka sesungguhnya dia harus betul-betul membuat map. Dia harus membuat planning bahwasanya saya tidak boleh berpisah dengan istri saya. Dan istri dan wanita ketika menikah pun mengajukan, saya tidak mau ya hubungan kita nanti LDR di dalam hubungan rumah tangga, karena itu bukan konsep ideal kita menikah. Kamu tidak boleh, kamu di Jakarta, saya di Surabaya, lalu kamu datang nanti sebulan sekali. Karena itu bukan pilihan yang baik di dalam pernikahan, walaupun tidak dosa, walaupun tidak salah secara fikih, selama mereka mampu menjaga, tapi hubungan itu akan rentan dengan segala macam masuknya godaan setan dan godaan syahwat yang bisa menjerat di antara keduanya. Dan itu yang kita khawatirkan. Itu yang kedua.